Alina, suara Diana membuyarkan lamunan. Dia pun dengan cepat kembali duduk. Masuk mbak, barusan Nara nelpon. Dia melihat ayahmu mengambil sesuatu dari tas besarmu. Lalu dia pergi sama Bima anak buahku. Apa kamu menaruh sesuatu di dalam tas itu? Alina langsung berpikir, dompet dan ponselnya dia bawa. Dan yang ada dalam tas itu? Ah iya, cincin berlian dari mbak. Aku lupa pakai pas habis mandi tadi pagi. Duh, semoga aja ayah kamu gak ngambil berlian itu ya. Kita ke rumah mbak aja yuk. Aku gak enak perasaan ini. Yaudah yuk. Tiba di rumah, Nara terlihat berdiri di teras. Gadis itu merasa tidak enak masuk ke dalam jika Diana belum pulang. Bu, iya Ra, kenapa? Pak Doni belum balik lagi ya? Belum bu, saya juga belum masuk ke dalam, gak enak. Tanpa bicara lagi, Alina langsung masuk ke kamar, mengecek tasnya yang sudah kembali tertutup rapat. Dan benar saja cincin berlian pemberian Diana udah tidak ada di tempatnya. Apa yang hilang? Cincin berlian pemberian Mbak Diana. Alina melongo, begitu kecewa kepada ayahnya karena mengambil benda itu tanpa izin, padahal dia bisa memberikannya jika dia meminta baik-baik. Beneran cincinnya hilang? Mungkin kesempil? Coba kamu cari lagi. Beneran gak ada mbak, saya minta maaf ya. Diana tersenyum tipis. Dia udah menduga hal ini akan terjadi. Gak apa-apa, nanti aku akan memberi ganti. Gak bisa ambil di toko mamamu semaunya, kamu tenang ya. Tapi itu toko mbak, bukan tokoku. Bukan, toko ibumu. Aku hanya dapat amanah aja darinya. Sudahlah, jangan bersedih. Kita lihat aja nanti, ayahmu pasti akan kembali. Diana tersenyum tipis. Benar saja. Sekejap kemudian Pak Doni kembali dengan jalan kaki. Wajahnya diteguk dalam, langkahnya melebar, dan mata terlihat kelihatan amarah. Bu, itu Pak Doni pulang lagi. Alina dan Diana langsung melirik ke arah luar. Tidak lama kemudian dia masuk ke dalam tanpa rasa malu. Apa-apaan ini maksudnya? Tanya Pak Doni sambil meletakkan cincin itu di meja. Alina pun terkejut karena cincin itu malah kembali dibawa pulang. Dia mengira Pak Doni udah menjualnya. Maksudnya gimana Pak? Tanya Diana dengan santai. Ini cincin berlian palsu Alina. Kamu dapat cincin itu dari pacarmu kan? Dia udah nipu kamu. Sekarang juga telepon dia dan suruh kesini. Enak aja ngasih kok barang palsu. Mana bisa dijual? Alina langsung berdiri menatap ayahnya. Oh, jadi ayah mau jual cincinku? Seketika Pak Doni langsung gelagapan karena keceplosan. Diana hanya tersenyum tipis melihat itu. Bukan mau jual, tapi memastikan keasliannya aja. Ayah nggak mau kamu terkena tipu. Ternyata beneran kan kamu ditipu. Berlian itu palsu. Sekarang bawa calon suami kamu itu kemari. Ayah mau tahu, kok bisa-bisanya dia ngasih calon istrinya perhiasan palsu? Kurang ajar laki-laki itu. Alina melirik Diana lalu terdiam. Ayo telepon. Aku udah putus sama dia ya. Kenapa putus? Enggak apa-apa. Kamu ini gimana sih? Kalau gitu kemarin Alvin gak usah ditolak aja kalau ujungnya begini. Aku belum mau menikah sama siapapun ya. Udahlah, nanti juga kalau ketemu, ya aku pasti nikah. Ayah butuh uang sekarang. Duitmu udah bisa diambil kan? Mana sini ATM-nya? Biar ayah yang ngambil. Enggak, Alina berkata tegas. Kenapa? Oh, boleh pelit sekarang kamu. Hah? Duit buat apaan sih ya? Aku aja yang dapat warisan belum beli apa-apa, belum pakai sedikit pun. Apa ya nggak malu? Ini lagi di rumah siapa? Alina langsung melirik Diana. Udahlah, lagian ngapain coba nyuri cincinku diam-diam? Kalau itu cincin asli, ayah pasti langsung jual kan? Terus duitnya ayah pakai sendiri. Oh, jadi kamu mulai perhitungan sama orang tua? Udah cukup. Kalau Pak Doni mau uang warisan ibu kandung Alina, maka minta dengan baik-baik. Bukan kayak gini. Tahu kan cara minta baik-baik bagaimana? Sahut Diana. Jelas saja hal itu membuat Pak Doni tersinggung. Dia pun hanya bisa melengos meninggalkan rumah Diana. Mbak, kok bisa sih cincin itu palsu? Tanya Alina saat ayahnya udah tak terlihat lagi. Aku sengaja ngasih yang palsu untuk antisipasi hal ini, Al.
Ternyata benar dugaanku kan? Diana tersenyum lebar, lalu masuk ke dalam kamarnya dan kembali. Nih, ini cincin yang asli. Diana menyerahkan cincin berlian yang begitu mirip dengan cincin berlian palsu yang kemarin dia berikan. Alina mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti dengan semua ini. Menurutnya Diana cukup konyol. Kamu bingung, aku tuh lagi ngetes ayah kamu aja orangnya kayak gimana. Ternyata benar kan dugaanku? Nah, karena sekarang dia tahunya cincin ini berlian palsu, maka dia tidak akan lagi maksa-maksa ataupun nyuri cincin ini buat dijual. Begitulah maksudku. Alina langsung tersenyum lebar mendengar ide berlian Diana. Bahkan dirinya tidak terpikir pada hal itu. Ya ampun mbak, ada-ada aja. Tapi idemu ternyata manjur juga ya. Alina tergagap. Aku takut harta warisan Mami Ivanka dikuasai ayahmu dan ibu tirimu. Sementara kamu gak dapat apa-apa. Makanya kamu harus pintar mulai sekarang ya. Iya mbak, makasih ya. Pagi ini Nara berpamitan pulang bersama Pak Doni. Kali ini Diana pulang menggunakan mobil warisan dari Ivanka. Kebetulan sekali Pak Doni bisa menyetir mobil. Mbak, insya Allah aku bakal pindah nempatin villa mama. Nanti aku kabarin lagi ya kalau mau pindahan. Wah, bagus itu. Kabarin aja nanti ya. Hati-hati di jalan. Tiba di desanya Alina langsung disambut oleh tetangga. Ibu tirinya telah mengatakan pada semua orang kalau Alina mendapatkan warisan yang banyak dari ibu kandungnya. Tentu saja semua orang sangat senang dan mengakrabkan diri tiba-tiba dengan Alina. Bahkan ada yang terang-terangan ingin menjodohkan Alina dengan anak laki-lakinya. 1 minggu kemudian Alina udah membawa barang-barangnya untuk pindah ke villa dekat kaki gunung itu. Dia diantar Pak Doni dan istrinya. Pokoknya kalau suasana di sana nyaman, Mama mau tinggal sama kamu Al. Kalau nggak nyaman ya balik lagi. Lagian kamu sih rumah yang di Jakarta pakai dijual segala. Kan enak kalau kita tinggal di sana. Tinggal di kota, bukan di pulau kecil kayak gini, dekat gunung lagi. Selama perjalanan, Rina, istri Pak Doni terus saja mengoceh, melampiaskan kekecewaannya karena Alina menjual rumahnya di kota. Padahal Alina belum menjual rumah itu. Kan buat disedekahkan, Ma. Kenapa sih aku disalahkan mulu? Lagian aku seneng kok tinggal di pulau itu. Bisa dekat sama makam mama kandungku. Dari kecil aku nggak pernah bertemu dia. Dan sekarang aku mau mengunjungi makamnya sesering mungkin. Ya udah deh, terserah kamu. Rina hanya bisa diam sambil mencapikan mulutnya. Sementara itu malam ini seperti biasa, Diana berada di rumah bordir, mengurus anak-anaknya dan mengatur mereka semua akan melayani klien yang mana. Mengobrol dengan banyak tamu pria sudah terbiasa dia lakukan di ruangannya itu. Bahkan tak jarang ada klien yang menginginkan dirinya, tetapi Diana selalu tegas menolak karena dia tidak ingin menjadi laki-laki. Matanya sudah terasa berat dan jam menunjukkan pukul 2 malam. Semua anak-anaknya sudah berpencar mencari lembaran rupiah. Dan suara musik pun sudah mulai terdengar mengecil. Diana pun memutuskan untuk pulang. Karena semenjak dia bersamanya, dia tidak pernah lagi menginap di tempat itu. Namun, saat akan membuka pintu, tiba-tiba saja pintu ruangannya sulit terbuka. Loh, kenapa ya pintunya? Diana berusaha keras menggerakkan gagang pintu. Tetapi sepertinya pintu ruangan itu terkunci dari luar. Ya ampun, kok bisa kunci pintu ini? Nggak ada. Bukannya selalu menggantung di sini. Diana benar-benar bingung dan merasa ada yang aneh. Lalu tiba-tiba ada asap masuk dari celah ruangannya. Dia mengamati asap itu seperti asap kebakaran. Ya Tuhan, apa ada yang konslet? Diana bergegas mengambil ponselnya hendak menelpon Bima. Tetapi ternyata wifi di tempat itu mati. Jadi dia tidak bisa menelpon. Tidak menyerah, Diana pun menelpon secara seluler. Tapi sayang sekali dia lupa mengisi pulsa. Semakin lama asap semakin pekat dan memenuhi ruangannya. Lalu tiba-tiba Diana merasa panas. Melihat dari celah ruangannya ada cahaya mirip api. Ya Tuhan, apalagi itu? Bima, Pak Manto, kalian di mana sih? Tolong saya, ada di dalam. Teriak Diana. Hatinya mulai merasa panik. Kalau dia pun membuka jendela, lalu dia pun membuka jendela, tetapi entah kenapa jendela tersebut sulit sekali dibuka. Kok bisa begini sih? Jendela nggak bisa dibuka, pintu juga nggak bisa. Kembali mengotak-atik ponselnya menelpon semua pekerjanya, berharap mereka semua
mau menelpon balik setelah menerima miss call darinya. Aduh, mereka pada kemana sih? Kepalanya mendongak ke atas. Dia begitu terkejut karena di atas plafon sana udah ada api yang menjalar. Api yang berkobar di luar ruangannya itu udah mulai masuk. Diana langsung menelpon Kelin terus-menerus karena yang dia tahu temannya itu tidak bertemu klien di luar tetapi di lantai 3. Semakin lama api semakin merangsek masuk, bukan hanya melahap plafon, tetapi mulai melahap dinding dan menjalar ke bawah dengan cepat. Oh ya Tuhan, bagaimana ini? Tolong selamatkan aku belum siap mati sekarang. Bagaimana dengan anakku? Diana begitu panik melihat api yang mulai turun dan ruangan mulai gelap. Lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Ada panggilan seluler dari Kelly. Diana pun langsung mengangkat panggilan temannya itu. Kenapa, Di? Kamu di mana? Di atas, baru aja beres. Kenapa? Cepat turun ke bawah. Sepertinya ada kebakaran. Dan aku terkunci di dalam. Diana terbatuk karena ruangannya mulai pengap oleh asap. Apa? Kebakaran? Kau di mana itu, Di? Tanya Kelly. Di ruanganku, cepatlah kemari. Tolong bukain pintunya. Oh iya, tunggu. Kelly pun segera memakai pakaiannya. Tetapi saat akan keluar, tiba-tiba saja kliennya itu memegang tangannya. Lepasin om, saya mau keluar. Kita kan udah beres. Saya mau repot nih, uangnya jadi jangan keluar ya. Lelaki itu mencengkeram tangan Kelly. Enggak, saya harus keluar menyelamatin. Duh, nyelamatin apaan sih? Ayo, cepat. Lelaki itu menyeret tubuh Kelly dengan kasar. Lepasin om, biarin saya pergi. Enggak, kamu harus di sini sampai saya puas. Diana terus menelpon Kelly karena tidak kunjung datang menolong. Tidak menyerah, dia menelpon siapa saja walaupun tahu teleponnya itu tidak bisa tersambung. Ya Tuhan, bagaimana ini? Asap yang berwarna hitam itu sudah mulai memenuhi rongga dadanya dan menimbulkan sesak yang Diana rasakan. Kali ini dia berusaha sendiri memecahkan kaca jendela, tetapi setelah kaca itu pecah, lagi-lagi Diana terkejut karena ternyata jendelanya udah terhalang papan besar dan tebal yang udah terpaku dari luar. Sialan. Siapa yang udah melakukan ini kepadaku? Diana mencerit. Perlahan-lahan plafon yang dilahap api itu jatuh karena terbakar. Beberapa kali dia menghindar sambil melindungi kepalanya. Sementara itu di kamarnya kalian berusaha menyingkirkan klien yang menyebalkan, menggulingkan tubuhnya beberapa kali. Hei, aku udah bayar lagi. Kau mau kemana sih? Bentak lelaki itu. Aku ada urusan penting. Silahkan ambil uangmu dan pergi. Teriak Kelly. Enggak bisa. Lelaki itu kembali menarik tangan Kelly, tetapi tidak hilang akal. Dia menginjak kakinya sehingga cengkeramannya terlepas. Dia langsung mengambil ponsel dan keluar dari kamar itu. Berlarian di lorong yang sepi, tempat ini sangat luas dan memiliki 3 lantai. Apalagi di jam-jam seperti ini semua penghuni sedang sibuk bersama kliennya. Sementara pada ajudan biasanya sibuk mengawal Elsie yang sedang dinas di luar, dan ada juga yang sudah tidur di kamarnya di lantai 3. Perempuan itu terus berlari sambil berteriak, lalu melirik ke lantai bawah. Benar aja di lantai utama api udah berkobar. Ya Tuhan, Diana. Kelly segera menelpon Bima tetapi panggilannya tidak dijawab. Dia pun langsung mencari nomor pemadam kebakaran di Google. Tapi belum sempat menelpon, tiba-tiba ada seseorang yang memukul tangannya hingga ponsel itu terjatuh ke lantai 2. Kelly terkejut melihat ke bawah, ponselnya yang berharga belasan juta itu hancur di sana. Dia pun lantas membalikkan badan. Muncullah sosok pria yang menggunakan sebo di depannya. Siapa kau? Jerit Kelly. Bukannya menjawab, pria itu malah mengangkat tongkat besi tinggi-tinggi. Tetapi saat tongkat itu hendak menghantam kepalanya, dia berhasil menghindar. Sebelah kakinya menendang area sensitif pria itu. Tongkat terjatuh karena tangan pria itu memegangi area bawah perutnya yang kesakitan, dan di saat itu juga Kelly langsung mengambil tongkat hendak memukulkan benda itu. Namun, pria yang mengenakan sebo malah kabur. Sialan kau ya? Nggak ada gunanya juga mengejar orang brengsek itu. Kelly berlari ke bawah. Dia tidak habis pikir. Entah kenapa suasana di gedung ini tiba-tiba sepi. Dia meratapi ponselnya yang hancur. Tidak mungkin bisa digunakan lagi. Diana, kamu masih di dalam? Teriak Kelly. Dia begitu khawatir dan takut Diana mati terbakar.
dalam sana. Tidak mungkin juga menyelamatkan Diana melalui pintu masuk ruangannya, karena pintunya udah dilahap api. Tidak menyerah, Kelin pun mengambil air, lalu menyiramkannya ke pintu. Tetapi bukannya api itu padam, malah semakin membesar. Duh, gimana ini? Diana! Dia hanya bisa berteriak dan menangis, selingkuhkan ke arah sekitar yang udah sepi. Lalu dia pun kembali ke lantai 3 mengetuk semua pintu, berharap teman-temannya ada di dalam dan mau keluar membantu. Tetapi nyatanya semua pintu malah terkunci.